evaluasinya doang yang beda. Makanya pas diubah itu S10.099 dibagi dengan itu kan sisa S10.000 tuh. Nah itu deh S10.000 itu pas S yang di udah yang di 10 itu sama kayak interval lama, panjang intervalnya sama, jumlah titik evaluasi yang beda. Eh, Gimana kalau dari sana? Ada yang setuju apa tidak gitu? Silakan. Loh ini kok senyum-senyum, ketawa-ketawa. Oke, coba kembali lagi deh. Tea, aku tolong ditutup biar anunya aja yang kelihatan. Eh, Mungkin gini ya, jadi secara garis besar tadi tuh jawaban Umbu itu ada benarnya, cuma kurang sedikit gitu ya. Apa namanya cara menjelaskannya. Jadi kalau yang luas kiri 10 itu adalah harga S di apa T sama dengan 10 itu udah benar. Nah kalau S yang 10.000 itu sebenarnya titik ke 10.000 gitu. Sebenarnya itu sama. Jadi harga S di titik yang sama, hanya yang di ruas kanan itu nanti bisa membingungkan jika penulisannya itu S10.000. Loh ini kok S10 sama dengan S10.000? Karena yang di S10 tuh sebenarnya S di titik T sama dengan 10. Nah, yang kanan tuh sebenarnya sama juga, hanya dinyatakan dalam titik ke. Gitu loh, titik evaluasi gitu ya. Mungkin itu yang ruas kanan itu supaya tidak membingungkan, ditulisnya itu pakai subscript aja kali ya, S10.000 gitu loh. Jadi supaya tidak salah apa ya. Jadi bingung antara si S di T dengan titik S ke titik ke itu. Uh, ini kan ada di modul materi. Jadi saya takutnya kalau Anda mempelajari ini lagi bingung. Jadi nanti akan diperbaiki nih ya supaya tidak membingungkan gitu antara yang ruas kiri sama ruas kanan gitu. Oke. Kamu nggak jadi pernah. Oke, sekarang kita hanya punya waktu sedikit untuk sisa materi hari ini, yaitu mengenai model tingkat bunga, yaitu model tingkat bunga Vasicek. Nah, pertama tentu saja kita harus tahu apa yang dimaksud dengan bunga dan tingkat bunga. Jadi di sini bunga adalah sejumlah uang selain pokok pinjaman yang dibayarkan peminjam modal atau borrower sebagai kompensasi kepada pemilik modal atau lender atas pemakaian modal yang dipinjam sementara. Sedangkan tingkat bunga sendiri dinyatakan sebagai rasio antara besarnya bunga dengan besarnya modal yang dipinjam. Gitu. Nah, salah satu faktor yang mempengaruhi besar kecilnya tingkat bunga adalah masa jatuh tempo pembayaran pinjaman atau dikenal dengan maturity date, yaitu lamanya peminjaman dari waktu 0, dari awal kita meminjam disebut sebagai waktu 0 hingga waktu T besar. Pergerakan tingkat bunga berdasarkan masa jatuh tempo pembayaran pinjaman dinamakan atau dikenal sebagai term structure of interest rates. Menurut teori term structure, besarnya tingkat bunga itu bergantung pada lamanya waktu modal dipinjam.
ya. Kemudian ada beberapa jenis tingkat bunga. Menurut teori structure, tingkat bunga dapat diklasifikasikan menjadi ada beberapa. Yang pertama mengenai spot rate, forward rate, dan short rate. Spot rate adalah tingkat bunga yang dikenakan atas modal yang dipinjam di waktu sekarang, sebut sebagai T sama dengan 0, hingga waktu jatuh tempo T. Sedangkan forward rate adalah tingkat bunga yang dikenakan atas modal yang dipinjam pada waktu T1 dan akan dibayarkan kembali pada waktu T2, di mana T1 dan T2 adalah waktu di masa yang akan datang, namun kesepakatan mengenai pinjaman tersebut dilakukan di waktu sekarang. Begitu. Dan yang terakhir adalah short rate, tingkat bunga yang berlaku untuk suatu interval tertentu. Nah, sebagai topik forum yang ketiga, Anda bisa cek di Skele adalah jelaskan perbedaan mengenai spot rate dan short rate ini. Ya, jadi Anda bisa cari dari literatur lain di mana yang bisa menjelaskan lebih apa perbedaan antara short rate dan spot rate ini. Oke? Beberapa model tingkat bunga itu memenuhi sifat mean reversion ini. Jadi bagaimana pergerakan tingkat bunga itu pada jangka waktu yang lama pada akhirnya akan menuju, menurut definisi dari mean reversion ini, akan menuju tingkat rata-rata tingkat bunga di masa depan, dan ini biasanya waktunya jauh panjang ya. Jadi tingkat bunga yang tinggi itu akan memiliki tren negatif, sedangkan tingkat bunga yang rendah memiliki tren yang positif menurut waktu. Jadi ini dapat Anda jumpai di buku Hull. Ini masih 2003, tapi di 2007 atau 2008 juga ada ini. Jadi Anda bisa lebih salah, ini hanya salah satu dari sifat model tingkat bunga yang penting begitu. Nah, model-model tingkat bunga sendiri ada beberapa. Di sini hanya beberapa di tabel ini. Jadi yang kita bahas itu hanya satu di kuliah ini, yaitu Vasicek. Jadi kalau Anda lihat di tabel ini ada 5 kolom. Yang pertama model, bentuk model dalam matematika, kemudian jumlah proses winner yang terkait, kemudian apakah model tersebut memiliki sifat mean reversion, dan yang terkait dengan distribusi. Ya, jadi ada di sini ada Vasicek, CEV, Dotan, SIR, Hull White 1 faktor dan 2 faktor. Anda dapat menjumpai tabel ini dan berikut penjelasannya itu di buku Brigo. Ya, Brigo Mercurio. Nah, kalau Anda lihat dari bentuk modelnya sendiri, sebenarnya kelihatannya tidak banyak berbeda, tapi itu analisanya, kesulitannya itu bisa jauh berbeda dari satu model ke model yang lain. Seolah-olah tidak, tetapi iya. Ya, jadi kalau Anda lihat ya di Vasicek CEV itu aja, di CEV aja itu ada di di modelnya, di situ yang ruas kanan itu ada ada RT, terus ada pangkat gitu, gamma. Ya. Padahal di Vasicek itu tidak mengandung RT. Kemudian yang menarik lagi
SIR itu tidak, sebenarnya kalau Anda bandingkan dengan CEV itu sama aja tuh si gamanya kalau sama dengan setengah. Kemudian Anda lihat Holy sepertinya sederhana ya, itu kan Holy cuma sigma, tapi perhatikan di parameter sigmanya itu sekarang sudah bergantung kepada waktu, sigma T itu analisanya udah beda sekali tuh, gara-gara parameternya sekarang udah jadi fungsi terhadap waktu. Kalau kita lihat di fasi cek aja itu parameternya masih konstanta begitu kan, dia bukan fungsi waktu. Kemudian lagi yang whole wide 2 faktor. Kalau udah 2 faktor, maka ada 2 proses winner yang terlibat di situ. Si U-nya itu ternyata merupakan proses stokastik. Jadi banyak perubahan-perubahan pada model itu akan sangat berpengaruh terhadap analisa, hasil analisanya, metode numerik yang digunakan, terus statistiknya, karena kita lihat distribusinya pun tidak semua sama, normal, log normal, terus ada non sentral chi-square, itu akan berpengaruh terhadap metode statistik yang nanti kalian gunakan jika Anda menggunakan data ya. Jadi ini cuma secara garis besar aja bahwa sebenarnya banyak nih model-model tingkat bunga. Kita cukup membahas pada mata kuliah ini satu fasi cek tapi tuntas, jadi tahu apa sih peranan dari model tersebut, bagaimana karakteristiknya gitu. Dengan harapan kalau kamu menguasai satu saja tapi cukup dalam, akan memudahkan untuk mempelajari model-model tingkat bunga yang lain. Ya. Dan juga ini kan metode pembelajaran. Sudah UTS Anda adalah pembelajaran secara aktif, bagaimana Anda dapat mencari sendiri, mengolah dan menggunakan ilmu-ilmu yang sudah Anda peroleh itu menjadi sesuatu yang berguna begitu, dengan harapan Anda bisa punya basic untuk mempelajari model-model tingkat bunga yang lebih kompleks. Oke. Jadi model fasi cek ini merupakan model tingkat bunga yang diperkenalkan oleh Aldrich, namanya susah banget, fasi cek pada tahun 1977 dan memiliki bentuk seperti ini ya. Jadi cukup sederhana di sini, di mana R0, alfa, beta dan sigmanya adalah konstanta bernilai positif, dengan RT-nya adalah tingkat bunga pada saat T, si sigma laju tingkat bunga menuju beta, betanya itu ketinggalan, tapi sudah diperbaiki itu kalau di scale ya. Dan betanya adalah rata-rata tingkat bunga dalam jangka panjang, sigma kuadrat variansi perubahan tingkat bunga persatuan waktu, WT-nya adalah proses winner. Ini contoh dari simulasi model tingkat bunga fasi cek dibandingkan dengan data spot rate harian. Nah, kalau nanti Anda sudah sampai kepada simulasi ini, Anda dapat menganalisa model ini bagaimana sih, dari datanya itu bagaimana menurut Anda, begitu ya. Nah, tugasnya adalah sama, penelusuran literatur terkait dengan model tingkat bunga fasi cek. Jadi jangan ragu untuk mengumpulkan semua referensi seperti di gambar ini, tapi jangan hanya ditumpuk saja, dibuka ya, dipelajari ya. Ini waktunya seminggu ya, jadi Anda bisa lihat di situ kapan waktu Anda batas terakhir mengunggah tugas ini. Oke. Sedangkan ini adalah daftar pustaka yang digunakan dalam menyusun modul materi yang ada di scale ini. Sedangkan yang ada di peta program
itu juga ada tuh di situ tuh. Anda juga bisa belajar dari situ. Ini adalah yang saya buat